Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman pada kuliah studi kelayakan bisnis. Sekarang pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai laporan keuangan atau bagaimana kita menyusun laporan keuangan dalam melakukan sebuah proyek. Jadi, di sini saya sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu memberikan pemahaman mengenai laporan keuangan dan beberapa kriteria penilaian kelayakan investasi. Terus kemudian yang kedua, mampu menyusun dan menilai proyeksi-proyeksi keuntungan proyek. Yang ketiga, mampu menggunakan metode penilaian investasi untuk menilai kelayakan keuangan proyek. Dan yang terakhir, mampu melakukan analisis sensitivitas, resiko, dan juga rasio. Nah, tujuan dari pembelajaran ini semoga setelah selesainya kita belajar tentang penilaian aspek keuangan di modul 4 ini, teman-teman bisa mengetahui seperti apa sih cara membuat laporan keuangan yang baik dan kriteria-kriteria seperti apa saja yang mendasari atau menjadikan proyeksi untuk keuntungan proyek gitu. Untuk teman-teman semua, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, nanti bisa langsung di chat aja ya, di message, nanti bisa saya jawab gitu kalau misalkan ada pertanyaan. Oke, langsung kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke modul 4 yaitu penilaian aspek keuangan. Jadi, apa sih aspek keuangan itu? Analisis aspek keuangan ini itu sangat penting sekali dilakukan dalam suatu proyek. Tujuannya itu adalah untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu proyek yang menyangkut ketepatan analisis kelayakan aspek keuangan. Jadi, kalau pertemuan yang lalu ya, minggu lalu kita membahas tentang aspek teknikal. Jadi, teknik-teknikal apa aja yang menentukan dari keberhasilan proyek. Nah, di sini modul ini kita akan khusus membahas aspek keuangannya. Nah, dalam penilaian aspek keuangan ini, jika perhitungan estimasi kasnya itu terlalu kecil, maka bisnis kurang mampu berkembang. Jadi, kalau misalkan teman-teman punya bisnis, nah kemudian bisnis itu diestimasi kira-kira kebutuhan modalnya katakanlah 3 juta gitu ya. Nah, dari 3 juta itu teman-teman ternyata kurang gitu. Jadi estimasinya itu terlalu kecil padahal proyek atau usaha itu katakanlah butuh uang 5 juta, tapi teman-teman mengestimasinya atau menganggarkannya 3 juta. Nah, bisnis itu tetap masih bisa berjalan gitu walaupun kekurangan uang 2 juta. Tapi bisnis ini kurang mampu berkembang dan bisnis ini tidak mampu mendapatkan atau tidak mampu mendapatkan konsumen yang banyak karena dia keterbatasan dari produksinya gitu. Nah, selanjutnya membuat laporan keuangan dan menghitung aliran kas. Jadi, di sini pada modul ini kita akan belajar bagaimana penilaian kelayakan proyek, kemudian ramalan kondisi keuangan proyek. Kemudian kondisi keuangan itu dapat diketahui dengan beberapa laporan. Yang pertama itu neraca. Terus kemudian laporan perhitungan laba rugi dan laporan keuangan. Nah, tujuan dari laporan keuangan itu pasti nanti akan ada beberapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, siapa saja yang berkepentingan dalam laporan keuangan ini yaitu pertama pemilik perusahaan, pasti ya. Terus yang kedua pimpinan perusahaan, terus kreditor, investor, dan pemerintah. Pemilik perusahaan dan para pemimpin perusahaan itu sudah pasti mereka butuh mengenai laporan keuangan ini agar mereka tahu apakah bisnisnya berjalan dengan baik, keuntungannya mendapatkan keuntungan yang maksimal ataukah malah mendapatkan kerugian gitu. Jadi dari laporan keuangan ini mereka bisa mengambil strategi-strategi seperti apa saja yang mampu mengembangkan bisnis mereka. Nah, untuk kreditor itu
Kan karena biasanya kalau misalkan kita punya usaha. Nah, di usaha itu kemungkinan kita tidak menggunakan apa, modal sendiri, tapi kita meminjam gitu ya, berarti kita pinjam dari kreditor. Nah, karena kita meminjam berarti kreditor ini harus mengetahui laporan keuangan agar mereka tahu bahwa kita sebagai peminjam itu mampu membayar hutang kita ke kreditor. Untuk investor itu, sama halnya seperti pemilik perusahaan dan para pemimpin perusahaan. Karena investor ini kan mereka yang memberikan uang atau memberikan modal kepada kita. Jadi mereka berhak tahu uang yang sudah diberikan itu bagaimana pengelolaannya, apakah baik ataukah malah buruk seperti itu. Dan pemerintah ini, eee, lebih ke arah ekonomi nasional, di mana nanti ada pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu, eee, tadi laporan keuangan itu ada beberapa jenis ya, seperti neraca, laporan perhitungan laba rugi, dan laporan keuangan. Nah, di sini saya coba akan menjelaskan sedikit mengenai laporan keuangan. Jadi ini contohnya, mungkin bisa dilihat ini sama di buku modulnya teman-teman sekalian ya. Bisa dilihat ini neraca. Nah, neraca ini itu sebuah perusahaan, jadi ini contohnya adalah sebuah perusahaan manufaktur di daerah Jawa Timur dan perusahaan ini itu bergerak dalam bidang pembuatan peralatan rumah tangga. Nah, di sini kita lihat untuk neraca ada beberapa poin di sini ya, ada aktiva lancar, terus kemudian di aktiva lancar ini ada kas, piutang dagang, persediaan, terus kemudian persekot biaya. Nah, selanjutnya dari aktiva lancar ini sendiri kita tahu, oh biaya atau keuangannya sebesar ini gitu ya. Nah, kemudian untuk aktiva tetap ini ada tanah, bangunan, dan juga penyusutan atau depresiasi. Kemudian ada mesin dan peralatan, terus kemudian ada utang lancar. Di sini ada utang lancar, maksudnya utang dagang, utang biaya, utang pajak, dan wesel. Ini yang nanti akan dibayarkan. Dan juga ada utang jangka panjang, terus ada modal. Nah, kemudian dari sini juga akan disampaikan yaitu mengenai persediaan akhir pada neraca. Jadi diketahui bahwa kita masih memiliki persediaan bahan baku sejumlah berapa, persediaan produk dalam proses seberapa, dan juga persediaan produk selesai sampai akhirnya kita mendapatkan hasil persediaan akhir. Ini laporan keuangan yang bentuk neraca. Selanjutnya ada laporan keuangan laba ditahan. Nah, laba ditahan itu maksudnya adalah laba yang didapatkan oleh perusahaan dan kemudian laba itu kan dibayarkan pajak. Jadi katakanlah di sini kita bisa lihat ya, laba yang ditahan 1 Januari 2007. Nah, di sini diketahui bahwa labanya 5.500.000. Kemudian perusahaan membayar pajak dan laba bersih sesudah pajak 2007 adalah 2.350.000. Sehingga jumlah laba yang ditahan adalah 7.850.000. Nah, kemudian ada pembagian dividen pada tahun 2007 sebesar 2.850.000. Sehingga laba ditahan yang masih ada di perusahaan itu adalah jumlah 5 juta. Seperti itu. Jadi dari sini ini merupakan laba yang ditahan oleh perusahaan karena masih ada di perusahaan dan tidak digunakan sebagai biaya untuk operasional perusahaan. Selanjutnya di sini ada laporan laba rugi. Nah, dari laporan laba rugi ini diketahui ada penjualan bersih sejumlah ini, kemudian ada harga pokok penjualan dan laba kotor atas penjualan. Kemudian juga dikurangi dengan biaya pemasaran dan juga biaya administrasi umum. Nah, ini penting karena
dalam suatu perusahaan itu biasanya mengabaikan biaya pemasaran dan juga biaya administrasi umum, padahal biaya ini itu juga terbilang besar gitu. Dari sini aja kita bisa tahu bahwa biaya pemasaran dan biaya administrasi umum itu 3.500.000. Jadi dari perhitungannya dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan yang didapatkan laba kotor juga ini itu dikurangin dengan biaya pemasaran dan biaya adum, administrasi umum. Nah, terus dari sini dihitung jumlah biaya komersialnya berapa, laba bersih operasional seperti apa, laba sebelum pajak, dan akhirnya diketahui bahwa laba setelah pajak itu ada 2.350.000. Nah, di sini kalau teman-teman bingung ya, di sini kan ada angka di dalam kurung dan juga angka tidak di dalam kurung ya. Angka di dalam kurung itu artinya dikurangin, jadi biaya ini negatif. Jadi seperti ini, seperti jumlah biaya komersial ini negatif, jadi dikurangi. Terus biaya bunga ini dikurangin. Dan juga perkiraan pajak penghasilan ini dalam kurung juga dikurangi. Sehingga 7 juta dari perhitungan ini itu dikurangi dengan beberapa aspek ini. Sehingga nanti ketemu laba bersih setelah pajaknya adalah 2.350.000 gitu. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut untuk laporan harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi ini lebih pada biaya-biaya yang kita keluarkan untuk proses produksi. Di sini bisa dilihat ya, ada biaya bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, overhead pabrik, biaya penolong, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan mesin, penyusutan bangunan, overhead pabrik sampai ke seluruhannya. Sehingga ini nanti mungkin teman-teman bisa nyoba juga perhitungannya. Jadi ini di sini dicontohkan seperti ini. Pokoknya jangan lupa kalau di buku itu ada tanda kurung, 2 tanda kurung itu berarti dikurangin gitu. Jadi nanti bisa dicoba ya. Nah, dari laporan-laporan keuangan yang tadi sudah dijelaskan, neraca, terus kemudian laba ditahan, terus laporan laba rugi. Teman-teman ada yang ditanyakan atau perlu saya jelaskan ulang? Halo, teman-teman? Gimana, ada yang ditanyakan sebelum saya beranjak ke yang lain? Oke, sebentar ya. Di slide ini ya, Mbak. Bahan baku itu ada 2.700.000 sama 12.300.000 ya, Mbak, bukan 13 juta. Jadi gini, di sini kenapa bahan baku ada 2? Jadi ini coba dibaca ya. Di sini ada persediaan 1 Januari 2007. Jadi bahan baku yang disiapkan untuk produksi pada 1 Januari 2007. Jadi sudah kita di perusahaan itu sudah punya bahan baku sebelumnya. Jadi pada tanggal 1 Januari 2007 itu dia sudah punya persediaan gitu. Nah, terus pembelian bahan baku ini pasti dibutuhkan gitu. Jadi ini tuh semacam kayak cadangan gitu, Mbak. Jadi kenapa bahan baku yang di atas itu ada yang di atas itu persediaan, jadi cuman jaga apa ya, semacam kayak jaga-jaga gitu ya. Kalau misal bahan bakunya habis gitu. Nah, untuk pembelian bahan baku yang ini 12.300.000 itu 12.300.000 itu memang yang dikhususkan untuk dibeli pada 31 Desember 2007 gitu. Jadi semacam persediaan awal, semacam biar kalau misalkan bahan baku yang dibeli itu ternyata habis gitu ya, persediaan itu bisa dipakai gitu. Oke.
Gimana Mbak Sulastri? Sudah jelas ya? Iya, nggak apa-apa buat yang baru datang, langsung aja gabung ya Mbak. Nanti kalau misalkan ketinggalan, nanti bisa lihat di YouTube aja. Iya, jadi Januari itu persediaan awal Mbak, gitu. Oke, oke lanjut aja ya Mbak, saya lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya, iya, jadi balik lagi ya berarti. Jadi Desember itu persediaan akhir dan Januari itu untuk digunakan produksi selanjutnya. Oke, saya lanjut ya Mbak. Oke, sekarang masuk ke apa itu laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan itu tujuannya dibuat untuk menilai kelayakan suatu proyek oleh investor. Jadi kalau misalkan investor itu mau menanamkan modal atau memberikan modal kepada kita gitu dan itu penilaiannya adalah dari laporan keuangannya. Jika laporan keuangan itu menunjukkan hasil yang baik, keuntungannya meningkat setiap bulannya gitu, atau keuangannya meningkat setiap tahunnya, berarti investor tidak akan istilahnya investor itu akan percaya untuk memberikan uangnya kepada perusahaan tersebut. Nah, bagi pengusaha dan analisis kredit, itu tujuannya adalah menunjukkan sehat atau tidaknya proyek yang akan dilaksanakan. Jadi, sama kayak tadi yang sudah saya jelaskan ya, jadi untuk pengusaha itu karena mereka tujuannya adalah memberikan uangnya atau modalnya, jadi mereka harus tahu bahwa perusahaan itu sehat, seperti itu. Nah, terus pada laporan keuangan itu juga dibutuhkan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini tujuannya adalah untuk melihat pengaruh variabel-variabel terhadap keuntungan perusahaan. Jadi gini, kalau kita bahas masalah keuangan dalam suatu perusahaan itu tidak mungkin hanya dipengaruhi dengan kondisi atau kegiatan-kegiatan pengeluaran keuangan yang ada di perusahaan, tapi juga dipengaruhi dengan kondisi finansial atau ekonomi dari negara sendiri, dari Indonesia sendiri. Jadi perlu diperhatikan suku bunganya seperti apa, inflasi seperti apa, dan eskalasi seperti apa. Karena dari suku bunga, inflasi, dan eskalasi itu nanti akan memberikan pengaruh terhadap harga barang, mulai dari harga bahan baku dan juga harga-harga yang lain yang juga berkaitan dengan proses produksi yang akan dijalankan oleh perusahaan. Jadi tujuan dari analisis sensitivitas itu kita melihat dari suku bunga. Jika suku bunga naik, apa implikasinya atau apa pengaruhnya kepada perusahaan kita? Apakah keuntungannya semakin menurun atau keuntungannya semakin naik gitu. Jadi itulah tujuannya dilakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui pengaruh-pengaruh apa saja yang berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke rencana penjualan. Nah, rencana penjualan itu sangat ditentukan oleh ketepatan estimasi penjualan. Estimasi itu maksudnya perencanaan. Jadi, kita merencanakan penjualan itu seperti apa. Jadi kalau kita belajar waktu di TTM kemarin ya, saya menjelaskan mengenai peramalan atau bagaimana meramal penjualan ya, peramalan produksi. Nah, untuk estimasi penjualan itu juga harus ditentukan terlebih dahulu. Dan kesalahan dalam memproyeksikan penjualan itu akan berakibat pada kesalahan penentuan unit yang akan diproduksi. Jadi ini lumayan fatal gitu ya. Jika ada salah itu akan berdampak panjang ke proses produksi. Jadi katakanlah gini, misalkan kita punya usaha sepatu, kita memproyeksikan bulan depan itu saya akan produksi 100 sepatu. Nah, ternyata setelah diproduksi dan dipasarkan ternyata kurang, kebutuhannya 120 pasang sepatu. Nah, berarti kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar itu sejumlah 20 pasang sepatu. Jika
kita tidak bisa memenuhi, otomatis kita akan kehilangan peluang dan juga kita akan kehilangan keuntungan. Itu jika kita kelebihan ya. Jika kita kekurangan produksi. Ada juga suatu kondisi di mana kita itu kekurangan atau kelebihan. Maksudnya di pasar itu minta produksi sepatu itu 100 unit. Dan kita hanya memproduksi 80 karena estimasi kita terjual 80 pasang. Nah, sehingga dari sini kan kita kelebihan 20 pasang sepatu. Nah, sehingga 20 pasang sepatu ini akan kita simpan di gudang. Saat kita simpan di gudang, bisa jadi sepatu itu tidak disimpan di tempat yang layak atau dia berjamur atau tempat yang terlalu lembab sehingga bisa jadi sepatu itu rusak, dan saat rusak dan tidak bisa dijual kembali pada bulan berikutnya, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Sehingga ketepatan estimasi ini sangat penting karena jika kita salah saja menentukan, maka itu akan berdampak pada keuangan perusahaan. Selanjutnya, kesalahan estimasi itu juga akan berdampak pada kesalahan pada pengadaan. Jadi kalau kita estimasi terlalu banyak, berarti kita bahan baku juga belinya berlebih. Terus kemudian persediaannya berlebih dan tenaga kerjanya kita juga udah merekrut orang banyak, ternyata tidak bekerja secara optimal gitu, dan juga overhead pabrik itu akan meningkat. Jadi kesalahan-kesalahan itu juga akan berdampak pada proses produksi. Selain itu, di rencana penjualan itu juga ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan, aspek keuangannya. Yang pertama itu adalah gaji karyawan di bidang pemasaran, yang tujuannya untuk memasarkan produk kita ke konsumen. Terus komisi penjualan, jadi ini lebih semacam seperti sales. Jadi maksudnya komisi penjualan ini misalkan saya jualan sepatu misalnya ya. Saya jualan sepatu dan saya minta tolong Mbak Anis untuk membantu menjualkan sepatu. Nah, katakanlah saya ngasih Mbak Anis 10 sepatu. Saat Mbak Anis bisa menjual sepatunya 1 pasang, berarti saya akan ngasih komisi ke Mbak Anis 20.000. Nah, jadi itu yang dimaksud komisi penjualan. Jadi saya memberikan sebagian keuntungan itu untuk orang yang membantu untuk menjualkan barang itu. Terus jika produk itu diiklankan, berarti ada biaya iklan, terus kemudian ada biaya promosi penjualan, terus yang paling penting ada biaya transportasi. Jadi untuk menuju dari tempat produksi ke tempat pemasaran. Terus sewa gudang jika barang yang diproduksi itu besar atau volumenya besar. Terus ada biaya asuransi. Jadi kadang kalau misalkan kita punya produksi barang-barang yang mahal gitu ya, jadi dia itu butuh biaya asuransi. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Oke, kita melanjut ke rencana penjualan. Nah, di rencana penjualan ini ada contohnya. Jadi contohnya ini adalah suatu perusahaan garment. Jadi perusahaan garment ini memproduksi blus wanita, terus baju pria, baju wanita, dan juga celana pria. Nah, di sini PT Garmen Tamara ini dia merencanakan, ini tabel penjualan tahunan ya, berarti ini terjual. Kuantitasnya yang terjual itu 825. Nah, harganya itu 34, sehingga penjualannya mencapai angka ini. Nah, dari penjualan ini, PT Garmen Tamara ini juga menghasilkan biaya distribusi dan pemasaran. Biaya distribusi dan pemasarannya melingkupi advertising, terus komisi penjualan, pengiriman, sehingga total biaya pemasarannya sebesar 47.300. Karena PT Garmen Tamara ini berencana untuk melakukan ekspansi ke beberapa negara tetangga. Jadi pusatnya di Jawa, tapi perusahaan ini ingin melebarkan
atau menyampaikan proses produksinya itu sampai ke negara tetangga. Jadi sehingga PT Garmen Tamara ini juga melakukan perhitungan biaya distribusi dan pemasaran, karena penting sekali untuk industri garmen itu dikenal oleh daerah-daerah yang lain atau negara-negara yang lain, sehingga sangat penting biaya pemasaran gitu. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah dalam analisis keuangan. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah sales plan. Jadi sales plan itu adalah perencanaan dari penjualan. Nah, terus kemudian ada juga manufacturing plan, atau manufacturing plan itu proses produksi ya. Nah, dari dua divisi ini, dari dua divisi yang produksi dan juga penjualan, itu akhirnya menentukan develop general and administrative plan. Jadi mereka membangun administrasinya seperti apa. Kemudian setelah sudah dibentuk, sudah ada kesepakatan antara sales dan manufacturing, kemudian masuk ke estimasi total cost. Jadi mengestimasikan kira-kira saat saya mendapatkan order sebanyak ini, berapa estimasi total biaya yang saya butuhkan. Nah, setelah ditentukan estimasi total biayanya, lanjut ke estimasi kebutuhan dana. Jadi berapa dana yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Selanjutnya yaitu laporan rugi laba performa. Setelah terjual, setelah dihitung-hitung, jadi di sini ada laporan rugi laba performanya seperti apa. Kemudian ada proyeksi aliran kas, neraca performa, dan juga evaluasi kelayakan. Nah, dari evaluasi kelayakan ini nanti akan ada 2 jawaban. Jadi, yang pertama adalah apakah proyek itu memenuhi kriteria investasi. Jika tidak, berarti harus mencari cara lain untuk supaya bagaimana bisa terrealisasi proyek tersebut. Dan jika jawabannya ya, maka akan ada analisis proyeksi kondisi operasional, terus ada analisis sensitivitas, dan juga ada analisis proyeksi kondisi operasional. Dan jika pada analisis proyeksi kondisi operasional ini iya, maka menyiapkan proposal investasi sehingga proyek tersebut bisa dijalankan. Dan jika tidak berakhir, maka di sini kita mencoba mencari strategi baru bagaimana caranya agar proyek tersebut bisa terlaksana. Nah, ini secara umum gambarannya seperti ini. Jadi saat kita akan melakukan sebuah proyek atau usaha, kita harus melakukan hal-hal ini terlebih dahulu untuk kita tahu bahwa bisnis ini itu sudah layak dari segi finansial, dari segi investasi, dan juga dari aspek kondisi operasionalnya sendiri, gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke manufacturing plan. Manufacturing plan itu adalah perencanaan produksi, di mana pada manufacturing plan ini contohnya masih sama, yaitu PT Garmen Tamara. Jadi di sini PT Garmen Tamara mencoba membreakdown atau memperinci satu persatu biaya bahan baku. Ya, jadi di sini ada biaya bahan baku, terus ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik. Sehingga dari penjumlahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja sama biaya overhead pabrik itu diketahui harga pokok produksinya itu adalah 73.135.000. Nah, setelah kita tahu harga pokok produksi, maka kita langsung lanjut ke harga pokok penjualan. Jadi setelah kita tahu ya, oh ternyata untuk memproduksi ini itu totalnya adalah sebanyak ini. Nah, sekarang kita menentukan kira-kira barang ini kalau mau dilempar ke pasar itu kira-kira saya jual berapa gitu. Nah,
Jadi di sini harga pokok penjualan. Ada jumlah biaya produksi, ini biaya produksi. Nah, jumlah biaya produksi itu diambil dari perhitungan harga pokok produksi di sini. Jadi ini angkanya sama ya, 73.135, terus ke sini juga sama ya. Nah, terus kemudian ada persediaan produk dalam proses 1 Januari. Ini sebesar 22.300.000. Nah, jadi dari jumlah biaya produksi dan persediaan ini dijumlahkan. Jadi produk dalam proses itu jumlahnya 95.435.000. Dari sini saya mau jelasin dulu maksudnya dari persediaan produk dalam proses. Jadi misalkan gini, kita produksi baju ya di sini. Nah, produksi baju itu kan prosesnya banyak ya. Mulai dari kita menggunting, kita menggambar pola dulu ya, gambar pola, terus kita gunting, habis digunting terus diobras, habis diobras terus dijahit, seperti itu. Nah, kalau maksudnya persediaan produk dalam proses itu berarti produk ini itu tuh masih belum selesai, belum sampai jadi baju yang jadi gitu, belum jadi suatu produk yang jadi baju gitu, karena katakanlah dia masih melalui proses sampai obras atau dia masih dalam proses gunting pola gitu. Nah, jadi dia dihitungnya itu adalah persediaan produk dalam proses karena tidak bisa dihitung baju satu jadi karena dia masih dalam proses-proses yang belum sampai membuat baju itu selesai dan siap untuk dijual gitu. Jadi makanya di sini dilakukan penjumlahan gitu. Nah, terus selanjutnya persediaan produk dalam proses pada 31 Desember. Nah, ini dikurangin karena ini kan kita menghitungnya di Januari, jadi di Desember ini dikurangin. Kemudian harga harga pokok produksi selesai, jadi yang benar-benar barang itu selesai, jadi itu adalah sebesar 71.309 ini. Dan persediaan produk selesai pada 1 Januari itu sejumlah 16 juta sekian, sehingga produk selesai tersedia itu 87.500. Dan persediaan produk selesai sampai 31 Desember itu dikurangin ini sehingga harga pokok penjualan itu 75.500. Nah, dari harga pokok penjualan inilah kita nanti bisa tahu, oh ternyata harga pokok penjualannya itu sejumlah ini gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita pengen menambahkan menambahkan keuntungan itu bisa ditambahkan di sini. Harga pokok produksi selesai seharusnya 71.300. Berarti ini perhitungannya salah gitu ya, Mbak? Kayaknya sih saya masih belum ngitung sih ini karena ini dari buku ya. Jadi nanti coba saya cek lagi ya, Mbak ya. Makasih ya, Mbak Sulastri. Oke, langsung dilanjut ya. Selanjutnya adalah masuk ke rencana administrasi dan umum. Nah, maksudnya biaya administrasi dan umum ini apa sih gitu. Nah, biaya administrasi dan umum ini juga penting untuk diperhitungkan dalam suatu perusahaan. Nah, biaya administrasi umum ini meliputi apa saja? Biaya administrasi umum itu meliputi gaji dan upah, terus biaya perjalanan, sewa kantor, biaya telepon, stasioner, gas oli, jaminan sosial, pajak penghasilan, depresiasi peralatan kantor, biaya penelitian dan pengembangan, biaya desain produk, dan biaya asuransi. Nah, dari sini nanti diketahui total biaya administrasi umumnya berapa. Nah, ini juga harus dimasukkan dalam perhitungan karena aspek ini biasanya tidak dihiraukan gitu ya, tapi aspek ini merupakan aspek yang penting untuk menentukan kelayakan industri, seperti itu. Oke, selanjutnya, next. Nah, di sini ada estimasi biaya proyek. Nah, di estimasi biaya proyek itu ada macam-macam. Jadi, di sini yang pertama adalah investasi aktiva tetap. Nah, investasi aktiva tetap itu apa saja?
investasi aktiva tetap itu ada berwujud dan tak berwujud. Nah, yang berwujud itu ada tanah, bangunan, pabrik dan mesin, serta fasilitas perlengkapan kantor. Jadi yang dimaksud tetap ini adalah yang dimaksud berwujud itu maksudnya dia kelihatan gitu barangnya ya, ada tanah, ada bangunan, pabrik, mesin, fasilitas semua itu terlihat gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan aktiva tetap. Terus yang tak berwujud itu ada biaya perencanaan, yaitu analisa kelayakan sama detail engineering detail. Jadi maksudnya investasi aktiva tetap itu gini, yang tak berwujud itu saat kita melakukan analisa kelayakan seperti ini ya, kita belajar kemarin analisa teknikal dan sekarang belajar analisa kelayakan keuangan finansial gitu. Nah, dari seluruh rentetan yang kita pelajarin itu nanti akan membuat kita itu tahu, oh bisnis ini itu bisa jalan, oh bisnis ini nggak bisa jalan karena bisa karena aspek apa saja dan nggak bisa itu karena alasan aspek apa saja. Nah, dalam membangun suatu bisnis itu kita harus melakukan analisa kelayakan kan. Nah, analisa kelayakan itu ada biayanya. Jadi saat kita melakukan mencari data informasi seperti pasarnya seperti apa, market share-nya seperti apa. Nah, itu kita juga ada biayanya. Jadi termasuk di biaya aktiva tetap yang tak berwujud. Nah, kemudian ada detail engineering detail, DED. DED ini maksudnya detail engineering detail itu adalah bagaimana aliran proses produksinya, terus kemudian bagaimana layoutnya. Nah, itu sangat detail ke bagian teknik. Sehingga itu juga perlu diperhitungkan aspek perencanaannya. Kemudian ada aktiva tak berwujud yang lain, itu seperti paten, terus lisensi, hak cipta yang digunakan. Nah, dari situ juga kita harus mengeluarkan biaya untuk paten dan lisensi atau sebagainya itu. Kalau misalkan kita tidak bayar, ya nanti kita dituntut di pengadilan gitu ya. Jadi itu juga penting untuk diperhatikan aktiva tak berwujudnya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke estimasi biaya proyek yang kedua. Jadi yang tadi kan yang pertama investasi aktiva tetap dan yang kedua kebutuhan modal kerja. Penentuan kebutuhan modal kerja ini biasa didasarkan pada konsep modal kerja bruto atau bisa disebut gross working capital. Pada modal kerja bruto ini itu merupakan keseluruhan aktiva lancar yang berfungsi untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari dan pada umumnya akan tertanam dalam perusahaan kurang lebih 1 tahun. Jadi yang dimaksud modal kerja bruto itu contohnya seperti ini. Misalkan kita mau buka bisnis jahit ya. Nah, otomatis dalam setiap tahunnya gitu kita akan butuh dana operasional atau dana yang kita keluarkan untuk keperluan sehari-hari dalam melakukan proses produksi. Nah, itu merupakan modal kerja bruto. Jadi biasanya itu tuh diberikan atau misalkan katakanlah kita ngambil uang dalam 1 tahun ya, katakanlah 10 juta untuk proses menjahit atau proses membuat baju sampai jadi itu. Nah, uang ini akan bertahan dan tertanam di perusahaan karena uang itu akan muter-muter terus gitu. Jadi muter dipakai untuk bahan baku, muter lagi dipakai untuk bayar karyawan kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan modal kerja bruto. Nah, selain itu juga ada modal kerja neto. Modal kerja neto ini berdasarkan keseluruhan aktiva lancar di atas utang lancar gitu. Oke, selanjutnya pada kebutuhan modal kerja. Nah, aktiva lancar kebutuhan modal kerja itu apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan kas. Terus persediaan yang dimaksud dengan bahan baku, terus barang dalam proses dan juga barang jadi. Terus piutang. Terus ada pengeluaran di muka. Jadi dimana yang kita bayar di muka mulai dari gas, terus pembangkit tenaga, air minum, asuransi itu kan kita bayar di muka. Nah, terus selanjutnya yang ketiga adalah biaya usaha permulaan. Teman-teman kan kemarin sudah menyampaikan ya, oh ide bisnis ini gitu kan. Nah, dari ide bisnis teman-teman itu
nanti ada biaya usaha permulaan pastinya. Yang pertama itu biaya perencanaan dan biaya umum. Jadi waktu merencanakan itu kan ada biayanya. Terus studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu saat teman-teman melakukan observasi di sana gitu. Jadi kayak datang ke tempat lokasi penjualan, terus habis itu nanya-nanya ke pasar, kira-kira kalau memasarkan di sini itu caranya seperti apa. Nah, itu kan studi pendahuluan. Terus ada studi pemasaran. Kemudian ada biaya penelitian dan studi teknis, seperti kita melakukan analisa bisnis, analisa kelayakan bisnis, analisa teknikal, analisa keuangan, itu termasuk pada studi teknis. Terus imbal jasa konsultan. Kalau kita mendirikan perusahaan dan kita butuh bimbingan seseorang atau biasa yang disebut konsultan, nah kita harus bayar setelahnya gitu, karena konsultan ini kan yang memberikan masukan-masukan kepada kita mengenai bisnis ini berjalannya seperti apa. Terus biaya perizinan atau hukum. Jadi kita ngurusnya ke pemerintah biasanya. Kalau biaya perizinan dan hukum ini lebih ke arah saat kita mendirikan perusahaan, itu kita mendaftarkan perusahaan kita. Jadi kayak surat izin usaha gitu ya. Surat izin usaha. Nah, itu diajukan ke pemerintah. Jadi ada biaya perizinan. Terus ada biaya perencanaan dan biaya umum, terus ada bunga selama konstruksi, dan paten serta merek. Nah, sini saya mau jelaskan bentar mengenai bunga selama konstruksi. Jadi gini, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai analisa teknikal, di mana yang menjelaskan bahwa kita bisa membeli atau membangun tempat usaha kita, ataukah kita menyewa atau ngontrak gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan bunga selama konstruksi itu saat kita melakukan pembangunan pabrik itu dengan membangun. Nah, selama membangun itu kan katakanlah kita tidak punya uang ya, jadi kita butuh modal. Jadi kita pinjam ke bank. Nah, saat kita pinjam ke bank untuk tujuannya membangun tempat bisnis kita gitu, otomatis bank itu akan memberikan bunganya. Nah, bunga selama konstruksi ini juga merupakan biaya usaha di permulaan, jadi harus diperhatikan juga. Terus yang terakhir yang ke-9 yaitu paten dan merek. Jadi kalau misalkan teman-teman ini katakanlah tadi bisnis sepatu gitu ya. Nah, bisnis sepatunya itu desainnya dari perusahaan lain gitu seperti Nike gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin yang persis kayak Nike, itu berarti teman-teman harus minta izin untuk bayar paten dan mereknya. Gitu. Oke, terus nah selanjutnya ya itu adalah estimasi biaya proyek, kebutuhan dana investasi. Saat kita tadi udah bahas dari awal biaya investasi itu apa saja, itu tadi kita kelompokkan akhirnya di sini. Dikelompokin investasi aktiva tetap itu termasuk apa saja, termasuk tanah, bangunan, mesin perlengkapan, peralatan dan spare part, perlengkapan kantor dan juga total aktiva. Akhirnya diketahui bahwa totalnya 12 juta. Terus untuk modal kerja itu apa saja? Kas, persediaan barang jadi dalam proses, bahan baku, pembayaran di muka asuransi, pembayaran di muka sewa, hingga didapatkan totalnya sejumlah ini. Nah, biaya usaha permulaan besarnya segini. Nah, sehingga total biaya proyek itu adalah penjumlahan dari investasi aktiva tetap, ini dari 12 juta, ditambah dengan 16 juta, ditambah juga dengan 400.000 ini. Jadi ketemu semua total biaya proyek yang dibutuhkan untuk usaha garment ini adalah 29.212 gitu. Oke, dari sini teman-teman kira-kira ada pertanyaan yang perlu didiskusikan sebelum kita jauh menuju materi selanjutnya. Oke, Mbak Sulasri oke, Mbak Iis oke, berarti kita lanjutkan ya. Oke. Oke, lanjut. Nah,
kita masuk ke estimasi pembelanjaan. Kalau kita tadi sudah punya modal ya, kita sudah punya uang katakanlah, kita sudah tahu, ternyata dari perhitungan semuanya tadi itu, ternyata bisnisku butuh uang katakanlah 5 juta gitu. Nah, sekarang kita harus tahu sumber dananya itu dari mana. Nah, di sini penentuan sumber dana itu dibedakan menjadi 3. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu modal sendiri. Jadi, karena aku bikin bisnis sendiri gitu ya, jadi kayaknya aku harus pakai uang aku sendiri gitu. Jadi nah ini termasuk modal sendiri atau 100%. Biasanya keuntungannya untuk usaha yang modal sendiri, yang 100% di usaha sendiri itu adalah kita tidak terlalu terbebani. Maksudnya tidak terlalu terbebani itu adalah kita akan bekerja sesuai dengan kapasitas kita. Karena kalau misalkan kita untung, biasanya alhamdulillah uangnya nambah. Kalau misalkan rugi atau nggak laba gitu ya, berarti ya masih belum rezeki gitu. Nah, jadi intinya kita tidak dikejar-kejar oleh bank, terus kita tidak dikejar-kejar oleh investor dan juga kreditor. Itu amannya kita pakai modal sendiri. Tapi biasanya suatu usaha itu kalau pakai modal sendiri itu biasanya apa ya, uangnya itu susah gitu. Jadi untuk punya uang sendiri 100% yang bisa memenuhi kebutuhan usaha itu juga nggak gampang gitu. Nah terus ya jadi kalau bener kata Mbak Iis, kalau misalkan kita pakai modal sendiri ya resikonya kita tanggung sendiri, mau laba, mau untung, mau laba mau untung sama aja ya, mau laba mau rugi itu kita yang nanggung gitu. Kita nggak bertanggung jawab kepada orang lain, itu enaknya. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah proporsi pendanaan. Nah, proporsi pendanaan ini intinya itu kita istilahnya itu barengan sama orang lain gitu, atau kita pinjem di bank juga gitu. Jadi misalkan gini, proporsi pendanaan. Misalkan kita butuh dana untuk bisnis 10 juta. Nah, kita cuma punya uang 7 juta misal. Nah, berarti kan kita kurang 3 juta nih. Nah, kurang 3 juta itu biasanya untuk proporsi pendanaan itu kita bisa pertama ngajak teman untuk bisnis. Jadi ngajak temennya, ayo kamu bayar yang 30%-nya, kamu 3 juta aja nanti kita jalankan bisnis gitu. Ada juga biasanya nggak ngajak teman, tapi ke bank. Jadi kita minjem ke bank, kita mengajukan proposal ke bank, kita pinjam di bank 3 juta. Jadi proporsinya itu adalah persentase. Jadi ya bisa 30-70, bisa 50-50, itu tergantung bagaimana kita menjalankan bisnis itu. Nah, cuman ya itu proporsi pendanaan ini kita tidak banyak membutuhkan uang gitu. Jadi berapapun uang kita it's okay gitu, bisa aja kita jalan asal kita punya partner untuk menambahi modalnya. Tapi kekurangannya itu biasanya kita harus bertanggung jawab. Jadi kita harus benar-benar menjalankan bisnisnya jangan sampai rugi gitu, karena uangnya ini adalah milik beberapa orang gitu karena dia proporsi. Nah, untuk kombinasi pendanaan ini itu hampir sama sebenarnya dengan proporsi pendanaan, di mana juga memberlakukan persentase juga untuk pendanaannya gitu. Oke, terus kita lanjut ya. Nah, di sini sumber dana itu ada macam-macam, ada dibedakan menjadi 2, yaitu dari dalam dan juga dari luar. Nah, dari dalam itu laba ditahan dan juga depresiasi. Depresiasi itu penyusutan maksudnya. Jadi penyusutan dari mesin-mesin atau fasilitas-fasilitas yang kita punya. Sedangkan untuk dari luar itu ada obligasi dan juga saham. Jadi obligasi itu adalah surat-surat berharga dari pemerintah dan juga ada saham. Jadi kita jual beli saham gitu. Biasanya kalau dari luar ini kecenderungan resikonya terlalu besar. Biasanya kalau memang kita pengen usaha dan tidak ingin bergantung sama orang lain gitu ya, mending memang kita menggunakan modal sendiri. Tapi kalau misalkan kita pengen cepet dan memang kita butuh uang banyak, kita memang harus membutuhkan bantuan dari luar gitu. Oke. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi yang tujuannya adalah untuk mengukur apakah proyek itu
memiliki keuntungan atau tidak. Nah, di sini digambarkan ya proyeksi laba rugi itu adalah dari penjualan bersih, harga pokok, dan juga penjualan. Nih, jadi kita lihat ya, penjualan bersih sejumlah ini pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 seperti ini. Jadi penjualannya itu totalnya untuk 2009 ini dan untuk 2010 ini. Nah, kemudian ada juga laba kotor atas penjualan. Nah, laba kotor itu dihitung dari biaya pemasaran dan juga biaya administrasi. Di sini diketahui jumlahnya masing-masing setiap tahunnya ini dan ini. Karena laba kotor itu merupakan pengeluaran, jadi di sini kita mengurangi. Ini kan ya, ini dikurangi dengan angka ini. Jadi angka dari penjualan ini dikurangi dengan laba kotor ini dan ditemukan hasilnya ini, laba bersih. Nah, setelah kita masuk ke laba bersih, di sini ada biaya bunga. Biaya bunga, jadi berapa bunga yang harus dibayarkan. Nah, dari bunga ini kita lihat, oh laba bersihnya sebesar ini dan biaya bunganya sejumlah ini. Nah, dari laba bersih operasional dikurangi dengan biaya bunga sehingga ditemui laba sebelum pajak ini. Nah, kemudian perkiraan pajak. Pajaknya jumlahnya segini, 4.638. Jadi dari laba sebelum pajak dikurangi dengan perkiraan pajak sehingga diperoleh laba bersih setelah pajak. Nah, setelah kita menghitung laba bersih setelah pajak, kan ada penyusutan mesin dan bangunan. Jadi setiap tahunnya itu ada depresiasi atau penyusutan dari mesin dan bangunan yang kita punya gitu ya. Dan di sini itu positif karena perusahaan sebenarnya menghitung itu depresiasi. Jadi mesin saat kita gunakan semakin lama itu dia akan mengalami penyusutan atau nilainya berkurang. Nah, tapi kita menghitung itu pengeluaran. Padahal kita sebenarnya tidak mengeluarkan biaya apapun untuk mesin itu. Jadi makanya biaya penyusutan mesin itu menjadi positif, bukan negatif. Sehingga di sini kita dapatkan aliran kas masuknya adalah sebesar ini pada 2009 dan sebesar 40 juta pada 2010. Seperti itu. Gimana dari proyeksi laba rugi, teman-teman ada yang bingung atau perlu dibahas lagi? Karena di proyeksi laba rugi ini cukup penting gitu ya untuk kita tahu apakah kita tuh untung, apakah kita tuh rugi kayak gitu. Oke, mungkin bisa dijawab Mbak, kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Oke, berarti dilanjutin dulu ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Proyeksi neraca. Nah, setelah kita tadi menyusun proyeksi laba rugi, selanjutnya kita menyusun proyeksi neraca selama 10 tahun mendatang, sehingga dapat memproyeksikan prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Jadi, tadi kita sudah membahas ya, seperti apa sih laba ruginya, dan sekarang kita masuk ke neraca. Di mana di neraca ini, biasanya mereka membuatnya selama 10 tahun mendatang. Nah, jadi dari 10 tahun mendatang, perjalanan bisnis ini kita akan tahu, oh prestasi kita harus mencapai ini gitu. Katakanlah tahun ini kita masih menguasai pasar di daerah Jawa Timur. Nah, 5 tahun lagi kita bermimpi untuk sampai pasar seluruh Jawa. Terus kemudian pada 5 tahunnya lagi 10 tahun mendatang kita punya mimpi untuk memasarkan produk ini sampai ke Sumatera. Nah, itu harus diproyeksikan dengan neraca. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa ngelihat ya karena gambarnya terlalu kecil ya. Bisa dilihat di gambar di modulnya tabel 4.10. Nah, perhitungannya itu hampir sama dengan perhitungan-perhitungan sebelumnya di mana di situ nanti ada beberapa nilai, jadi semacam seperti kas, piutang, persediaan, nah seperti itu. Tapi bedanya itu dihitung sampai 10 tahun ke belakang, seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa dipelajari, dilihat-lihat lagi di modulnya.
Selanjutnya kita masuk ke proyeksi aliran kas untuk penilaian kelayakan. Di proyeksi aliran kas itu ada 3 macam aspek yang harus diperhatikan, yaitu initial cash flow atau pengeluaran investasi. Di mana pengeluaran investasi ini adalah pengeluaran yang kita keluarkan untuk investasi perusahaan. Selanjutnya adalah operational cash flow, di mana operational cash flow ini merupakan pengeluaran dan penerimaan selama operasi perusahaan. Jadi uang masuk dan uang keluar. Jadi pengeluaran kita saat melakukan proses produksi, di mana kita mengeluarkan biaya bahan baku, biaya karyawan, biaya listrik, biaya air, dan lain sebagainya. Tapi kita juga mendapatkan penerimaan. Penerimaan di mana penerimaan ini adalah revenue atau pendapatan yang kita dapatkan dari proses penjualan barang. Ya, monggo Mbak Sulastri, nanti bisa lanjut lagi gabung ya. Oke, terus yang ketiga adalah terminal cash flow. Di mana terminal cash flow ini adalah nilai sisa aktiva tetap yang dianggap sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Jadi, kita katakanlah punya aktiva tetap tadi ya. Aktiva tetap itu kan ada tanah, bangunan, terus penyusutan. Nah, kita merasa bahwa tanah ini tuh tidak memiliki nilai ekonomis, padahal sebenarnya masih punya. Nah, itu bisa juga untuk proyeksi aliran kas untuk penilaian kelayakan. Nah, di sini ya kita akan bahas mengenai proyeksi aliran kas untuk penilaian kelayakan. Jadi contohnya seperti ini. Diketahui di sini modal itu 100%, modal 100%-nya adalah 850.000. Nah, usia ekonomisnya itu 3 tahun dan pendapatan per tahunnya 80.000. Sehingga di sini perhitungannya penghasilan di sini adalah 80.000. Biaya tunai 35.000 dan biaya penyusutan 25.000. Laba sebelum bunga dan pajak itu dikurangi dari 80 juta ini, dikurangi 60.000 dari penjumlahan ini, 35 dan 25. Dari hasil penjumlahan ini masuk ke sini, 80 dikurangi 60, 20 juta. Kemudian masih ada tarif pajak 25%, sehingga dikurangin dengan 5.000 dan hasilnya 15.000. Sehingga aliran kas masuk di sini adalah 15 juta ditambah 25 juta. Jadi sehingga hasilnya 40.000. Dan jika proyek tersebut itu dibiayai 100% dengan modal asing, tentunya dengan bunga 10%, laporan laba ruginya itu bisa dilihat di bawah ini. Jadi, yang membedakan di sini adalah bunga 10% dikali 75 juta. Jadi bunganya 7.500.000. Sehingga di sini ada aspek tambahan biaya pengeluaran yaitu di bunga, karena yang di atas ini kan nggak ada perhitungan bunganya, sedangkan yang di bawah ini ada perhitungan bunga. Jadi di sini kita akan aliran kas masuknya itu jauh lebih sedikit antara yang di atas, ini perhitungan di atas dengan perhitungan yang di bawah. Karena di sini ada aspek bunga yang diperhitungkan. Sehingga di sini diketahui bahwa aliran kas masuk itu sejumlah 34.375. Aliran kas masuk sendiri itu formulasinya adalah laba setelah pajak ditambah sama depresiasi. Depresiasi tadi itu biaya penyusutan dari mesin atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke konsep nilai waktu uang dengan metode penilaian investasi. Nah, teman-teman sadar nggak kalau misalkan katakanlah kita punya uang ya Rp1 sekarang, itu tahun depan nilainya itu akan naik. Jadi nilainya akan lebih besar uang Rp1 sekarang dibandingkan dengan uang Rp1 di tahun depan. Nah, contohnya di sini. Jadi di sini adalah konsep nilai waktu uang. Di mana di sini ada contoh soalnya.
Contoh soalnya misalkan gini ya, misalkan, Mbak Sulastri minjem uang di bank 1 juta, bunganya itu 20%. Maka pengembalian tahun berikutnya adalah pengembaliannya yaitu 1 juta, ini uang yang dipinjam ya, ditambah 1 juta dikali dengan bunganya 20%. Bunganya 20%. Nah, pengembaliannya berarti 1 juta ditambah hasil perkalian dari 1 juta dikali 20%. Hasilnya 200.000. Jadi, uang yang harus dikembalikan tahun depan adalah 1.200.000. Jadi, di sini ada penambahan 200 karena ada bunga 20%. Jadi, dari sini kita tahu bahwa nilai uang saat ini itu akan memiliki nilai yang lebih besar dengan nilai uang di tahun depan, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut selanjutnya yaitu terminal future value. Di mana terminal future value ini bahasa Indonesianya adalah bunga majemuk. Majemuk ya. Merupakan perhitungan bunga atas dasar pokok pinjaman dan bunga tersebut akan menjadi pokok pinjaman untuk periode berikutnya dan bunga pada periode selanjutnya yang dihitung atas dasar pokok pinjaman yang baru. Arti gampangnya adalah bunga yang berbunga. Jadi dia udah punya bunga, terus berbunga lagi gitu. Makanya dia disebut bunga majemuk. Nah, formulasinya untuk bunga majemuk itu ada di sini. TV N sama dengan X0 dikali 1 plus R di dalam kurung pangkat NM. Nah, di mana XO itu adalah jumlah simpanan awal dan R adalah besarnya tingkat bunga. Contohnya di sini. Jadi contohnya di sini adalah jumlah simpanan awalnya jumlah simpanan awalnya 1 juta di sini ya. Nah, untuk kita menghitung bunga ya berarti 1 juta di sini ya, XO ini 1 juta ditambah dengan 1 ditambah dengan bunganya sendiri. Karena bunganya 8%, jadi 1 ditambah 0,08. Sehingga hasilnya 108.000 gitu. Nah, ini kalau kita menghitungnya pada tahun pertama. Karena ini pangkatnya 1 ya. Kalau kita menghitung di tahun kedua, itu perhitungannya akan beda lagi. Karena beda di pangkat ini. Karena yang di awal perhitungan itu nggak ada pangkatnya, 0 ya. Nah, untuk di TV2 ini pangkatnya kuadrat pangkat 2. Nah, jadi hasilnya akan beda lagi. Jadi di sini 100.000 dikali 1 ditambah 0,08 kuadrat. Jadi hasilnya 116.640. Jadi lebih mahal atau lebih besar nilainya dibanding yang pertama. Nah, kalau kita ngitungnya pada tahun ketiga, berarti pangkatnya juga diganti 3 gitu. Kalau kita ngitungnya tahun keempat, berarti pangkat ini 4. Kelima, berarti 5. Seperti itu. Jadi semakin lama bunga ini kan bunga yang berbunga. Jadi semakin mahal gitu. Jadi kalau misalkan kita dalam bisnis gitu, sebenarnya minjem uang itu nggak ada masalah gitu. Tapi yang penting adalah kemampuan untuk membayarnya dan juga kalau bisa segera dibayar aja gitu karena semakin lama itu biayanya akan semakin mahal. Selanjutnya kita bahas mengenai present value atau nilai sekarang. Nilai sekarang itu maksudnya adalah nilai yang akan kita terima dari beberapa tahun ke depan dari sekarang. Jadi misal ceritanya gini, katakanlah tahun depan sepatu saya itu terjual 100 pasang dan bisa dibilang satu sepatu harganya 100.000. Jadi total uang yang akan saya dapatkan 10 juta tahun depan. Nah, tapi saya pengen tahu dari uang saya 1 juta tahun depan itu kira-kira kalau ditarik ke sekarang itu nilainya berapa gitu. Nah, makanya itu kita menghitung present value. Di mana present value ini adalah A1 ini
merupakan jumlah yang diharapkan 1 tahun dari sekarang. Gitu. Nah, PV itu adalah jumlah tabungan dan K itu adalah tingkat bunganya. Contohnya seperti di bawah ini. Jadi diketahui A2 itu sama dengan 700.000. Terus K sama dengan 8%. Jadi di sini langsung dimasukin rumus. A2 di sini jumlah yang diharapkan 1 tahun dari sekarang dibagi dengan angka 1 ditambah dengan bunganya 0,08, ini bunganya 8% ya. Jadi 0,08 karena sehingga ini bisa dikuadratkan 2 gitu. Karena ini periodenya 2. Jadi uangnya itu kalau dibawa ke sekarang itu lebih kecil, yaitu 600, 140. Sedangkan kalau di tahun depan itu adalah 700.000 gitu. Lanjut, terus kita masuk ke IRR, Internal Rate of Return. Jadi IRR itu merupakan tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang aliran kas keluar yang diharapkan dengan nilai sekarang aliran kas masuk yang diharapkan. Sekarang kita sampai halaman 42, Mbak. 442. Oke. Nah, di sini internal rate of return ini bisa kita lihat ya rumusnya seperti ini. Nah, di mana AT itu merupakan cash flow atau aliran pemasukan uang. Pada periode T, baik itu kas masuk atau kas keluar, N adalah akhir periode aliran kas yang diharapkan. Dan R adalah jumlah diskon cash flow dari tahun 0 sampai N. Jadi rumusnya kalau kita breakdown itu jadi seperti ini. A0 sama dengan A1 per 1 plus R. Terus A2 per 1 plus R. Jadi karena kita pengen menghitung nilai cash flow-nya, jadi semuanya ditarik ke 0. Jadi ini A1, A2, A3, A4 semuanya ditarik semua sampai kita mendapatkan nilai A0 ini gitu. Untuk kita tahu, internal rate of return-nya itu segini. Jadi kalau misalkan kita menjalankan bisnis selama 7 tahun gitu ya, dan kita pengen tahu penghasilan kita berapa atau uangnya berapa gitu. Jadi ditarik dengan menggunakan internal rate of return gitu. Oke, nah ini contohnya. Jadi ilustrasinya misalkan kita punya nilai investasi senilai 18 juta rupiah. Akan memberikan aliran kas masuk bersih itu sebanyak 5.600.000 tiap tahun selama 5 tahun. Nah, sekarang ditanyakan berapa internal rate of return-nya gitu ya. Nah, jadi karena yang kita cari adalah 18 juta nih, 18 juta di sini dan kita menyampaikan kas masuk bersihnya 5.600.000. 5.600.000 per 1 plus R. 5.600.000 plus 1 plus R kuadrat. 5.600.000 per 1 plus R pangkat 3. Ini tergantung dengan waktunya. Karena di sini 5 tahun, jadi di sini ada perubahan pada bunganya. Di sini 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita tahu dan dapat hasil ini semua, kita bisa tahu pada tingkat bunga yang manakah present value process akan berkisar 18.336.000. Sehingga karena terlalu tinggi, maka pembagiannya terlalu kecil dan dipastikan tingkat diskontonya menjadi 17%. Sehingga kalau kita menghitung 17% itu nilai sekarangnya adalah 17.512. Contoh di sini ya. Jadi discount rate ini, discount factor, analisis kas per tahun, dan present value process. Sehingga dari situ kita bisa lihat. Nah, yang paling mendekati dari 18 juta itu adalah 16. Jadi dia 18.336.080. Sehingga di sini kita tahu
kita tahu bahwa diskon faktornya atau analitikasnya seperti ini dan present value-nya adalah ini. Sehingga perbedaan sebesar 18.300 dikurangi 18.336 itu adalah 36.000 yang ekuivalen dengan 80%, sehingga IRR sama dengan 18% ditambah 0,8. Jadi ketemunya 16,8, sehingga bisa mencapai internal rate of return itu pada suku IRR-nya 16,8. Nah, dari sini sebelumnya sampai internal rate of return, teman-teman ada pertanyaan kira-kira yang mungkin bingung sebelum kita lanjut ke materi yang lebih jauh lagi? Oke, ditunggu kalau misalkan ada pertanyaan, mau diketik dulu. Iya, jadi benar Mbak Sulasri. Jadi kita pakai perkiraan. Dari sini kan kita bisa lihat ya, mereka pakai 18%, 17%, 16%, 14%. Jadi kira-kira, mana sih kira-kira yang paling mendekati dengan IRR-nya gitu. Nah, dari situ nanti kita baru tahu, oh ternyata dari sini, dari perhitungan coba-coba 18%, 17%, 16%, 14%, ternyata ditemukan yang paling mendekati dan sesuai itu adalah 16,8%. Gitu Mbak. Gimana? Lanjut kah? Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke kriteria penilaian investasi. Nah, di kriteria penilaian investasi ini ada 6 aspek untuk menyatakan investasi kita itu benar atau maksudnya investasi kita itu baik, sesuai, bisa dijalankan atau tidak gitu. Nah, di sini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu accounting rate of return. Ini mungkin teman-teman juga bisa sambil buka bukunya ya, biar gampang. Nah, accounting rate of return itu apa sih ya? Accounting rate of return itu berasal dari laba setelah pajak dibagi dengan investasi dikali 100%. Kalau kita lihat di buku ya teman-teman ya, di situ kan disampaikan bahwa keuntungan setelah pajak adalah keuntungan setelah pajak itu adalah 2.100.000 dan investasi yang dikeluarkan itu adalah 18 juta, sehingga dari perhitungannya itu didapatkan bahwa accounting rate of return adalah 11,67%. Selanjutnya, untuk average accounting rate of return itu adalah laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi. Jadi, katakanlah investasi yang dikeluarkan itu adalah investasi itu digunakan untuk 2 tahun. Jadi, dari investasi yang kita punya itu dibagi berapa periodenya, di rata-rata ketemu, baru dijadikan pembagi dari laba setelah pajak dan jangan lupa dikaliin 100%. Selanjutnya yang ketiga adalah payback period. Payback period itu adalah kondisi di mana kita menghitung kapan investasi kita itu selesai atau balik modal gitu. Nah, dari sini rumusnya adalah total investasi dibagi dengan cash inflow. Jadi total investasi dibagi dengan cash inflow dikali 1 tahun. Cash inflow itu maksudnya adalah pendapatan kita. Jadi cash-nya kita, flow-nya itu seperti apa, aliran masuknya itu seperti apa. Jadi dari sini nanti kita tahu bahwa hasil dari payback period ini akan menunjukkan tahun. Seperti di buku ya, halaman 447.
Di situ dikatakan bahwa payback periodnya adalah 3,16 tahun. Jadi dari investasi itu dikeluarkan sampai investasi itu ditentukan maka investasinya itu sebaiknya diterima atau tidak itu dilihat dari payback periodnya gitu. Kalau menurut teman-teman atau menurut teman-teman 3,1 tahun itu terlalu lama dengan pengembalian modal yang sebanyak itu, ya berarti kalian yang bisa menentukan proyek ini dijalankan atau tidak gitu. Karena semakin lama nilai payback period ini berarti semakin lama uang kita itu akan kembali gitu. Jadinya investasinya harus diperhitungkan juga. Oke. Kemudian yang keempat ini adalah internal rate of return. Nah, internal rate of return ini kayak tadi sama persis kayak yang tadi saya jelaskan ya di slide sebelumnya. Itu adalah penjumlahan dari cash flow. Jadi baik itu kas masuk atau kas keluar pada akhir periode aliran kas yang diharapkan. Jadi dari sini nanti jumlah diskon cash flow-nya itu dari tahun ke-0 sampai tahun ke-N, sehingga bisa dijabarkan dengan rumus ini tadi. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah net present value. Net present value ini adalah aliran kas dinilai sekarang dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan atau dengan required rate of return. Jadi ini rumusnya NPV. Nah, K ini menjelaskan tingkat keuntungan yang disyaratkan, sedangkan T ini menjelaskan tentang periodenya. Di sini ada contoh perhitungannya. Jadi contohnya adalah NPV dihitung dengan nilai investasi pertama adalah 18 juta. Karena dia nilai investasi berarti kita mengeluarkan biaya untuk investasi tersebut. Jadi nilainya negatif di sini. Ini negatif 18 juta. Kemudian ditambah dengan cash flow atau aliran kas yang masuk. Katakanlah ini pada tahun pertama. Jadi pendapatannya katakanlah 5.700.000 dibagi 1 plus required rate of return 12% di sini dibuatnya. Dan ini dibikin terus sampai sesuai dengan tahun yang kita harapkan. Karena di sini 5 tahun, jadi pangkatnya akan berubah. Yang pertama, tahun pertama pangkat 1, ini pangkat kedua, pangkat ketiga, pangkat 4, dan pangkat kelima. Kalau kita penilaian investasi itu sampai jangka panjang, berarti ya sampai ke-6, ke-7, ke-8, dan seterusnya gitu. Nah, dari NPV ini diketahui bahwa nilainya adalah 2.547.000. Sebenarnya NPV sama IRR ini hampir sama, cuman perhitungannya saja yang beda gitu. Jadi dari formulasinya itu juga ada perbedaan. Kalau NPV, net present value, itu lebih ke arah berapa banyak present value yang kita dapatkan. Dan jika hasilnya ini positif, jauh di atas 0, kayak 2 juta ini kan berarti udah banyak ya. Maksudnya udah melebihi 0. Berarti bisnis ini atau usaha ini dinyatakan layak. Tapi kalau misalkan dia angkanya 0 atau bahkan sampai negatif, berarti bisa jadi bisnis ini tidak memberikan keuntungan gitu, hanya menghabiskan uang kita sebagai modal. Nah, sedangkan untuk IRR tadi itu perhitungannya hasil akhirnya adalah persentase. Kalau untuk NPV kita tahu nilainya dalam bentuk value. Selanjutnya yaitu adalah profitability index atau biasa disingkat PI. PI ini di sini itu adalah perhitungan di mana menentukan rasio keuntungan. Jadi di sini di PI ini kita menghitung berapa sih indeks keuntungan kita gitu ya. Jadi kalau katakanlah investasi kita itu 18 juta dan keuntungan yang kita dapat itu adalah 20,547, berarti di sini indeks probability-nya adalah 1,14, di mana jika indeks
profitability ini lebih dari 1, maka proyek tersebut diterima. Dan jika kurang dari 1, maka proyek itu ditolak atau bisa jadi proyek itu tidak memberikan proyeksi keuntungan gitu. Jadi kalau misalkan dia nilainya sudah di atas 1, berarti bisa dijalankan bisnisnya. Tapi kalau misalkan kurang dari 1, mungkin harus dipertimbangkan lagi apa-apa saja yang mungkin harus harus disesuaikan gitu agar investasinya tidak sia-sia. Nah, gimana Mbak dari kriteria penilaian investasi ini? Tadi kan ada 6. Kira-kira ada pertanyaan Mbak-mbaknya sekalian? Sebelum kita masuk ke analisis sensitivitas. Oke, saya tunggu. Misalkan ada pertanyaan, nanti bisa langsung di chat. Oke, lanjut ya. Berarti masih belum ada pertanyaan. Nah, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke analisis sensitivitas. Apakah yang dimaksud dengan analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas ini merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan dampak perubahan dari variabel-variabel tertentu seperti harga produk, biaya bahan baku, dan biaya operasi keseluruhan. Jadi, analisis sensitivitas ini itu nanti kita melakukan perhitungan, di mana perhitungan itu kita mengaitkan variabel-variabel yang ada seperti harga produk, biaya bahan baku, biaya operasi, apakah jika pada variabel-variabel tersebut ada kenaikan ataukah penurunan harga itu dapat berimbas pada keuntungan perusahaan. Kalau misalkan harganya turun, berarti katakanlah kita akan punya banyak keuntungan. Tapi kalau misalkan harga dari beberapa biaya harga bahan baku, terus harga produk atau biaya operasi itu naik, berarti kita malah rugi gitu kan. Keuntungan kita semakin menurun. Nah, pada analisa sensitivitas ini dihitung pada sampai taraf kenaikan seperti apa sih perusahaan kita itu masih tetap jalan gitu. Katakanlah seperti ini. Misalkan karena ada kenaikan bahan bakar atau BBM. Beberapa bahan baku itu otomatis dia akan mengalami kenaikan. Karena secara otomatis bahan bakar atau BBM itu digunakan untuk proses transportasi mengantarkan barang-barang. Jadi otomatis harga jual bahan baku dan juga harga produk yang lainnya itu juga akan berimbas naik. Nah, katakanlah biaya bahan baku yang kita gunakan adalah kertas untuk kita membuat buku. Nah, harga kertas itu melonjak sampai mengalami kenaikan 100%. Nah, berarti kalau harga kertas itu mengalami kenaikan sampai 100%, otomatis seluruh harga akan naik dan kita dalam memproduksi juga akan melakukan kenaikan harga. Tapi di sini saat kita melakukan kenaikan harga gitu ya, yang mengimbang dari bahan baku yang naik dan kita jual, itu belum tentu konsumen akan mau beli karena harganya sangat mahal sekali gitu. Nah, jadi aspek-aspek inilah yang sangat-sangat perlu kita perhatikan karena dia sistemnya adalah dinamis. Kita tidak bisa menentukan kebijakan pemerintah, menaikkan suku bunga, inflasi. Kita tidak bisa istilahnya memberikan pengaruh gitu terhadap itu. Jadi ya kalau misalkan ada inflasi ya kita tidak bisa gimana caranya supaya inflasi turun gitu kan, nggak bisa. Jadi itu memang aspek yang ada di luar perusahaan, tapi itu sangat penting untuk diperhatikan supaya kondisi perusahaan tetap stabil dan juga income yang didapatkan itu juga stabil. Nah, terus selanjutnya adalah penentuan kemungkinan perubahan variabel yang dihitung berdasarkan pengaruh variabel-variabel terhadap profitabilitas proyek. Jadi di sini nanti apa-apa saja yang menjadi variabel-variabel yang ditentukan pada analisis sensitivitas itu ditentukan sesuai dengan kondisi perusahaan kita. Kalau misalkan perusahaan itu adalah yang paling krusial, yang paling mendasar itu adalah bahan baku, berarti bahan baku akan menjadi aspek penting.
jika perusahaan itu sangat bergantung dengan suku bunga, berarti suku bunga menjadi aspek yang penting gitu. Nah, analisis sensitivitas ini dilakukan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel apa saja yang paling berpengaruh terhadap hasil outcome proyek. Yang dimaksud hasil outcome itu adalah profit atau keuntungan. Jadi, diidentifikasi variabel-variabel apa saja sih yang memberikan pengaruh kenaikan atau malah kerugian bagi proyek atau usaha. Dan kegunaan analisis sensitivitas ini adalah untuk menentukan konsekuensi dari perubahan variabel yang diukur dalam persentase. Jadi kayak tadi yang saya bilang, jadi kenaikan bahan baku itu nanti kita bikin kenaikan 100%, kenaikan 80%, kenaikan 60% itu seperti apa efeknya gitu. Jadi kita bisa melihat, oh kalau misalkan naik 100%, berarti keuntungan saya akan berkurang karena konsumen banyak yang nggak mau beli gitu. Kalau misalkan kenaikannya cuma 20%, oh berarti saya masih tetap dapat konsumen, walaupun beberapa konsumen akan lepas karena harganya akan naikkan. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan analisa sensitivitas. Nah, pada analisa sensitivitas itu ada 3 metode untuk melakukan pengukuran analisa sensitivitas. Nah, di sini yang pertama metodenya adalah analisis impas. Analisis impas ini merupakan suatu metode analisis sensitivitas karena model ini dapat memungkinkan seorang analis untuk mengevaluasi bagaimana perubahan dalam biaya, perubahan dalam volume produksi, dan perubahan dalam harga yang berdampak pada keuntungan perusahaan. Jadi, di sini contohnya, ini ada formulanya, PX sama dengan F plus VX. Di mana P ini adalah harga per unit, dan X itu adalah volume produksi, sedangkan F adalah biaya tetap, dan V adalah biaya variabel. Nah, kemudian dilakukan perhitungan dari sini. Jadi, harga per unitnya adalah 40. Kita mencari X ya. Kemudian, F-nya, biaya tetapnya adalah 150.000 ditambah dengan biaya variabelnya 25X. Jadi di sini bisa kita tahu bahwa X adalah 10.000 unit. Sehingga dengan harga jual Rp40 per unit, titik impas terjadi saat produksi 1.000 unit. Sehingga pada unit ini, kurva biaya total akan memotong kurva pendapatan total. Sehingga akan mencapai titik impas, di mana ini merupakan kondisi bahwa perusahaan tidak mengalami untung ataupun rugi karena titik impas ya. Jadi nilainya 0 gitu. Jadi nilainya 0. Tapi di sini setidaknya kita tahu, oh berarti kalau kita menjual suatu produk dengan harga jualnya Rp40, pada titik mana kita akan dalam kondisi yang impas atau 0 gitu. Kalau kita pengen meningkatkan keuntungan gitu ya, berarti kita bisa menambah produksi unitnya. Kalau misalnya kita pengen nambah keuntungan ya, kita bisa produksi 20.000 unit atau kita bisa produksi 15.000 unit. Yang pasti dia akan mendapatkan keuntungan tidak impas seperti ini gitu. Oke, selanjutnya metode yang kedua adalah model sederhana Maxim and Cook. Jadi model ini merupakan persamaan tunggal yang berhubungan dengan variabel-variabel yang menentukan profitabilitas. Nah, di sini contohnya di modelnya Maxim and Cook, ini ada P sama dengan S dalam kurung P kecil kurangi RC kecil kurangi VC kecil tutup kurung dikurangi FC. Nah, di sini perhitungannya adalah laba sebelum pajak itu P. Kemudian tingkat penjualan S. RC itu adalah biaya bahan baku. VC biaya variabel. Dan FC biaya tetap untuk periode berjalan. Nah, di sini kita coba lihat di tabelnya. Di tabelnya ini adalah di breakdown atau dipisah-pisahkan. Dipisah-pisahkan. Di sini contohnya,
Ini nilai estimasi terbaik, kenaikan variabel, terus laba, dan persentase perubahan laba. Nah, di sini dicoba nilai kenaikan variabel sebesar 5%. Itu akan berdampak seperti apa. Terus dari sini sehingga kita bisa tahu bahwa yang paling sensitif itu adalah harga. Jadi dia mendapatkan order ranking pertama. Jadi dia yang paling sensitif gitu. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa ternyata untuk perusahaan kita itu aspek yang sangat sensitif itu adalah harga per unit atau harga jual per unit gitu. Selanjutnya, metode yang terakhir adalah model aliran kas diskontoan, di mana model keputusan investasi ini seperti nilai NPV, jadi net present value tadi, didasarkan pada metode aliran kas diskontoan atau discounted cash flow untuk mengevaluasi profitabilitas proyek. Nah, di sini rumusnya ini F0 sama dengan FT per 1 plus R pangkat N, di mana R ini adalah tingkat pengembalian harapan atau required rate of return, yaitu tingkat diskontonya. Terus FT ini aliran kas neto selama T periode, dan N itu jangka waktu proyek. F0 ini investasi awal. Nah, seandainya diketahui angka-angka ini, ya, dia akan didapatkan F0 adalah 122.892. Jadi nilai ini dimasukkan ke sini nanti akan didapatkan ini. Sehingga nanti akan ada kondisi di mana di sini contohnya adalah discount rate. Jadi saat dilakukan discount rate sejumlah 5%, ini nilainya akan maksimum. Ini nilainya maksimum. NPV-nya kita akan mendapatkan nilai NPV yang maksimum. Tapi saat kita melakukan discount rate 10%, dia akan berada pada titik impas, yaitu 0. Dan saat kita melakukan diskon sebesar 15%, maka kita malah mengalami kerugian NPV-nya gitu. Jadi dari sini bisa diketahui kalau kita terlalu besar memberikan diskon, berarti kita akan terlalu menghabiskan uang. Karena yang pertama kita sudah produksi. Setelah kita produksi, terus kita juga di pemasarannya kita memberikan diskon. Jadi otomatis keuntungan yang kita dapatkan akan semakin sedikit. Sehingga di sini kalau dihitung dengan menggunakan model aliran kas diskontoan, ini kita bisa lihat bahwa diskon yang sesuai dengan kita juga akan mendapatkan profit itu adalah diskon sebesar 5% di sini. Oke. Nah, selanjutnya kaitan studi kelayakan perusahaan dengan ketidakpastian. Jadi seperti yang kita sudah pelajari bersama bahwa saat kita menjalankan bisnis itu pasti ada sekali banyak ketidakpastian yang terjadi. Mulai dari kepastian dari pemerintahnya, dari tingkat inflasi, suku bunga, itu yang selalu berubah-ubah. Terus yang kedua adalah dari market share, ada kompetitor, ada estimasi penjualan, dan ada estimasi lain yang itu tuh tidak murni atau diramalkan sesuai seperti itu. Jadi pasti ada ketidakpastian. Sehingga analisa sensitivitas ini sangat membantu sekali dalam menjalankan studi kelayakan bisnis. Sehingga dengan analisa sensitivitas kita tahu aspek-aspek apa saja yang sebenarnya penting untuk diperhatikan gitu. Sehingga kita dapat menentukan strategi apa yang terbaik untuk perusahaan kita untuk mendapatkan banyak keuntungan. Seperti itu. Oke teman-teman, ini slide terakhir dari modul 4 ini. Kira-kira dari keseluruhannya, dari awal sampai akhir tadi, kira-kira ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan untuk ngechat di bawah. Untuk kita diskusiin. Karena ini kan masih ada waktu ya, masih ada beberapa waktu kalau
teman-teman mau menanyakan. Oke, nanti Mbak Sulastri yang inbox. Oke, jadi gini teman-teman sebenarnya, untuk studi kelayakan bisnis ini, sebenarnya kalau untuk belajar online seperti ini tuh, untuk teorinya, teori-teori itu kemungkinan besar nggak ada masalah. Tapi untuk perhitungan-perhitungan seperti analisa keuangan, ini yang merupakan aspek paling penting ya, dan juga peramalan di beberapa modul yang 2 modul yang kemarin, itu sangat krusial gitu untuk studi kelayakan. Jadi nanti harapannya pada TTM yang kedua, yang tatap muka kedua, waktu kita ketemu nanti tanggal 5 April ya, itu nanti saya mau menjelaskan lebih detail lagi mengenai analisa keuangan. Jadi nanti saya akan coba pakai Excel, nanti kita akan ngerjain bareng-bareng. Kita masukkan biaya-biaya semuanya, mulai dari biaya investasi, kemudian biaya manufaktur atau biaya produksi, sampai kita tahu kira-kira usaha perusahaan ini itu nanti akan untung atau tidak, layak atau tidak gitu. Jadi nanti insya Allah pas pas TTM modul yang kita tatap muka ya tanggal 5 April, nanti kita akan belajar lebih jelas detail lagi tentang ini. Iya, sebenarnya harus bawa laptop, iya sih gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya nggak apa-apa, nanti bisa sharing sama saya laptopnya gitu. Nanti mungkin sebelum tanggal 5 April nanti akan saya upload dulu file Excel-nya. Jadi Excel-nya nanti saya upload. Jadi kalau teman-teman kira-kira butuh butuh ilustrasi gitu, nanti bisa dari Excel itu di-download dulu. Nah, sebelumnya ini sebenarnya pada pertemuan ini sebenarnya saya mau ngasih tugas, tapi tadi masih belum detail tugasnya seperti apa. Jadi nanti mungkin setelah ini atau besok saya akan ngasih tugasnya ke teman-teman. Tugasnya itu meliputi analisa keuangan, karena analisa keuangan itu yang paling penting. Jadi nanti saya akan kasih kasih tugasnya apa, nanti saya akan upload. Nanti tugasnya itu seperti biasa dikumpulkan pas kita TTM tatap muka tanggal 5 April gitu. Oke, terus gimana teman-teman, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan apa tidak dari keseluruhannya? Enggak, soalnya nggak sulit. Jadi soalnya itu nanti akan hampir sama kayak ini. Jadi nanti teman-teman kan kemarin sudah istilahnya udah bikin bisnis masing-masing ya. Nah, dari bisnis itu nanti teman-teman cuman bikin aja biaya investasinya berapa, terus biaya produksinya berapa, cuman itu aja. Jadi cuman didata aja gitu. Terus nanti kira-kira mau dalam 5 tahun ke depan penjualannya seperti apa kira-kira. Misalkan mau jualan baju gitu ya, katakanlah tahun pertama 100, tahun kedua 150, tahun ketiga 200 gitu. Nah, kayak gitulah. Nanti tak detailin, karena sebenarnya soalnya sudah ada. Cuman tadi aku bingung, takutnya kalau misalkan langsung tak kasih teman-teman nanti bingung. Jadi nanti mau tak jelasin seperti apa biar ngerjainnya nggak salah gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan sebelum diakhiri? Halo? Teman-teman, ada pertanyaan atau bisa saya akhiri? Oke, berarti udah ya, sudah jelas ya dalam perkuliahan ini. Oke, bisa diakhiri. Kalau gitu, ada slide. Nah, nih, sebelum saya akhiri, biasanya saya kasih kata-kata motivasi buat teman-teman. Jadi, kata-kata motivasinya adalah, ketika kamu jatuh, jangan tetap di bawah. Jatuh itu bukan berarti kalah, itu hanya berarti kamu harus bangkit dan kembali mencoba. Jadi intinya, dalam menjalani perkuliahan ini ya, teman-teman itu pasti mengalami yang
"Aduh ini kok tugasnya susah, aduh ini nggak bisa," atau seperti apa. Nah itu kan, kondisi di mana kalian itu jatuh gitu, jatuh karena, "Oh aku nggak bisa ngerjain tugasnya," atau seperti apa. Tapi jangan terus-terusan di bawah gitu karena, kalian harus tetap bangkit gitu dan harus kembali mencoba. Karena sebenarnya, tugas-tugas yang diberikan oleh teman-teman tutor itu sebenarnya adalah tujuannya membuat teman-teman lebih paham gitu. Karena kalau misalkan kita cuman menjelaskan dan terus kuliah online itu biasanya, apa namanya, gak dapet apa sih, esensinya itu seperti apa gitu. Jadi insya Allah nanti semua yang diberikan ini dan yang kalian pelajari insya Allah nanti bisa bermanfaat buat teman-teman di kehidupan selanjutnya gitu. Jadi mungkin nggak dibutuhkan dalam waktu dekat, tapi dalam beberapa tahun ke depan itu pasti ilmu yang teman-teman miliki itu pasti berguna buat teman-teman dan juga buat, masyarakat sekitar gitu. Oke. Semangat ya Mbak Iis, jangan galau bikin karilnya, pasti kelar kok nanti. Pokoknya pokoknya jangan pernah menyerah, terus dikerjain aja gitu karena, kalau teman-teman sudah melakukan yang terbaik yang teman-teman bisa, insya Allah juga pasti hasilnya akan baik juga gitu. Jangan sungkan-sungkan kalau misalkan mau nanya, bisa nanya ke saya gitu, cuman ya, mungkin saya nggak langsung jawab, kadang masih nunggu berapa hari dulu nanti saya jawab gitu. Oke, kalau gitu Mbak Iis ada yang tanyain? Iya, jadi pokoknya harus semangat ya gitu karena semua yang kalian pelajarin, semua yang Mbak-mbak sekarang itu jalani itu pasti akan berguna buat teman-teman sekalian di masa depan gitu. Oke, ini referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan kali ini dan terima kasih banyak buat teman-teman atas kehadirannya di kuliah kali ini. Saya tahu ini kuliah ini mungkin di modul ini yang paling berat gitu ya, karena tentang keuangan dan harus menjelaskannya lewat online. Karena saya sendiri juga bingung kalau jelasin lewat online sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa nanti kita bisa, saya nanti pasti mengatasinya dengan pas TTM kita akan belajar lagi tentang ini karena ini memang apa ya, analisa finansial tuh yang paling penting gitu. Jadi emang ini harus bisa. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin nanti pas tanggal 5 April kita akan belajar bareng-bareng gimana mengenai analisa keuangannya gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Maaf kalau misalkan dalam penyampaiannya saya ada kesalahan dan tetap semangat, jangan putus asa. Kalau misalkan ada apa-apa yang teman-teman nggak bisa atau butuh butuh nanya tentang kuliah ini, saya akan dengan senang hati membantu teman-teman gitu. Oke? Oke ya, sudah dulu kalau gitu. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa tetap tetap belajar dari modulnya. Tugasnya ada Mbak, nanti saya upload di Facebook ya. Jadi nanti tugasnya saya upload sendiri gitu. Karena nanti akan saya detailin tugasnya seperti apa. Jadi nanti ditunggu aja, nanti deadline-nya tanggal 5. Jadi masih ada waktu sekitar seminggu lebih ya untuk ngerjain gitu. Pokoknya dikerjakan dulu aja sebisanya teman-teman. Jadi nanti dikerjain sebisanya teman-teman, nanti pas di kelas nanti juga bisa dibahas dan ditanyain kalau apa namanya sudah selesai. Soalnya tugasnya jangan setelah tanggal 5. Soalnya ini Mbak, kalau misalkan tugasnya setelah tanggal 5, saya nggak bisa ngecek kerjaan teman-teman bener atau enggak gitu. Karena kita cuma punya ketemuan lagi itu tanggal 5 aja. Jadi pengennya tanggal 5 itu dibahas. Kalau misalkan Mbak ada salah ngitung atau salah perhitungan atau apa, itu nanti bisa dibenerin di kelas gitu. Gitu Mbak. Numpuk ya tugasnya tanggal 5 ya. Gak apa-apa, pokoknya dikerjain sebisanya aja. Insya Allah nggak susah kok. Jadi ini kan berdasarkan usahanya yang Mbak kemarin bikin. Jadi insya Allah mungkin nggak sesusah OR ya, nggak sesusah operational research gitu. Karena nanti apa namanya kita juga belajar ngitung-ngitungnya nanti di kelas gitu. Oke, sip, bener banget Mbak Anis gitu ya. Jadi saya soalnya saya pengen banget kalau untuk analisa keuangan itu saya bener-bener tahu gitu bahwa teman-teman ini bisa gitu. Karena
kalau kayak gini kan saya bingung ngeceknya teman-teman bisa atau enggak gitu. Jadi kalau pas, apa namanya, pas, ketemuan, pas tatap muka itu saya biar tahu dan saya ngerti, oh Mbak ini nggak bisanya ini, oh Mbak ini nggak bisanya ini. Jadi saya bisa benerin kalau misalkan salah. Jadi nanti kalau UAS teman-teman jadi lebih siap gitu, jadi lebih siap terus nggak nggak banyak salah gitu. Oke. Oke kalau gitu terima kasih banyak teman-teman. Mungkin saya akhiri di sini kuliahnya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa menghubungi saya, nanti akan coba saya jawab sebisa saya dan semaksimal saya. Tetap belajar, jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang ada di modulnya, karena nanti itu juga bisa membantu teman-teman kalau pas UAS. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.